Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika Deavagam, inilah Lintas Ais Pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, seorang pria ditangkap warga lantaran terpergok membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan warung kelapa di Tambora, Jakarta Barat pada Jumat malam. Warga berkerumun di pos keamanan di Jalan Songsi Tanah Serel, Tambora, Jakarta Barat usai ditangkapnya seorang pria bertato naga. Pria tersebut terpergok membawa kabur sepeda motor. Pelaku babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Menurut saksi mata, pelaku ketahuan mendorong sepeda motor milik anak buahnya. Sementara pelaku mengaku dirinya nekat mencuri karena butuh biaya untuk istrinya yang sedang hamil. Warga yang geram kembali menghakimi pelaku saat dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Kini pelaku mendekam di balik jeruji besi Polsek Tambora untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, 5 rumah di kawasan padat penduduk di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramajati, Jakarta Timur terbakar pada Jumat dini hari. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramajati, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Petugas pemadam langsung berupaya melokalisir api agar tidak meluas. Warga pun bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya untuk membantu proses pemadaman. Total ada 5 rumah yang terbakar dalam peristiwa ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Bangunan itu kebanyakan terbuat dari triplek dan kondisi panas ini triplek itu akan lebih cepat menjadikan bahan bakar dan akan menimbulkan bahan bakar dan mempercepat perjalanan. Tapi dengan Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Pemirsa, sepasang sejoli diamankan Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya usai video aksi keduanya yang nekat mencuri kacamata di pusat perbelanjaan viral di media sosial. Diduga keduanya sudah kerap mencuri. Inilah rekaman CCTV yang viral. Sejoli pelaku pencurian kacamata ini beraksi di 2 mal mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Guna melancarkan aksinya, pasangan ini berbagi tugas sehingga tak dicurigai penjaga toko. Tak hanya menangkap pasangan sejoli, penyidik Subdit Jatanras turut menangkap penadah barang hasil curian pelaku. Akibat pencurian tersebut, pemilik toko kacamata merugi puluhan juta rupiah. Diduga, para pelaku merupakan sindikat pencuri yang kerap beraksi di sejumlah lokasi. Ini adalah eksekutor atau yang melakukan pencurian di beberapa TKP. Jadi ini merupakan sindikat, ya, sindikat pencurian di Bekasi, kemudian mal di Jakarta Utara, sama sebuah mal di Jakarta Selatan. Kemudian barang-barangnya dijual ke tersangka HS. Pasangan pelaku pencurian kacamata dijerat pasal tentang pencurian. Sementara seorang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, seorang pria dengan jaket warna biru melakukan aksi pencurian di sebuah counter HP di Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksinya ini sempat terekam kamera CCTV counter dan viral di media sosial. Aksi pencurian ponsel di sebuah gerai di Jalan Letjen Suprapto, Kalipalet, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Beraksi seorang diri, pelaku langsung menggasak sejumlah ponsel yang terpajang di atas etalase. Setelah kejadian, pemilik toko sedang tertidur. Korban terkejut melihat 2 unit ponsel tak lenyap digasak pelaku. Beruntung bagi korban dan sialnya buat pelaku, ternyata ponsel yang dibawa kabur merupakan ponsel pajangan.
Jadi yang diambil yang di situ ambil 2. Berapa jumlahnya Mas? 2 Mas. Karena di situ ada 3, terus yang di bawah ada 4. Tapi yang diambil cuma 2. Di sini nggak ada agennya sih Mas. Ini soalnya kan dapat dari Sam juga. Itu memang jatah dari perusahaan untuk dipajang. Pemilik toko belum melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Diimbau kepada para pedagang untuk lebih waspada terhadap aksi kriminalitas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi melaporkan. Pemirsa, pedagang keliling mainan tertangkap basah melakukan aksi asusila kepada anak perempuan berusia 8 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Garut, viral seorang pria melecehkan perempuan penumpang angkot. Warga menghakimi seorang pria berusia 30 tahun di Jalan Masaleh, di Kelurahan Tamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pria ini kebergok saat melakukan aksi asusila terhadap anak perempuan berusia 8 tahun. Modus pelaku mengiming-iming korban mainan gratis, kemudian melecehkan korban di semak-semak. Beruntung aksi asusila diketahui warga yang kebetulan melintas. Setelah babak belur dihakimi warga, pelaku kemudian dibawa anggota Polsek Panakukang ke kantor polisi. Ia selanjutnya diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Karena pelaku ini sempat membawa di korban di semak-semak, namun tidak oleh warga sekitar sehingga sempat diambil maksa karena korbannya di bawah umur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku merekam di sel tahanan Polres Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan. Bapak ngapain tadi pegang-pegang saya? Pas saya naik. Viral di media sosial aksi pelecehan terhadap seorang penumpang perempuan di dalam angkot jurusan Leles, Garut, Jawa Barat. Aksi yang dilakukan tak senonoh, korban yang bersatu sebagai mahasiswi memarahi pelaku. Setelah video tersebut viral, Satreskrim Polres Garut akhirnya menyelidiki kasus dan menangkap pelaku. Menyuruh korban untuk naik, ayo cepat naik. Nah, kebetulan kepeganglah istilahnya pantat perempuan tersebut. Kemudian begitu turun, perempuan tersebut memarahin kepada penumpang yang memegang pantat tersebut. Namun demikian, korban enggan melapor secara resmi kepada polisi hingga akhir kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku meminta maaf atas perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi di Pangandaran, Jawa Barat karena melecehkan siswi SMA hingga hamil. Sementara itu, seorang kakek berusia 77 tahun kepergok tetangganya saat melecehkan anak berusia 14 tahun. Inilah pelaku pencabulan yang berhasil ditangkap unit PPA Polres Pangandaran. Pria berinisial AA, 22 tahun, warga Kecamatan Parigi, Tenggarai telah berbuat asusila kepada seorang remaja putri yang masih berstatus pelajar kelas 1 SMA. Diketahui aksi bermula pada bulan Juni 2024 saat korban menginap di rumah tersangka yang merupakan teman dari adiknya sendiri. Pelaku menyeret korban yang takut dan tak berani melawan lalu melecehkannya. Aksi bejatnya berulang sebanyak 5 kali di lokasi berbeda hingga korban hamil dan melahirkan. Sudah sebanyak 5 kali. TKP yaitu di rumah tersangka, yaitu AA, yang diketahui sekitar bulan Juni 2024. Pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, viral dua sejoli terekam video amatir saat bercumbu di alun-alun Kabupaten Pandeglang, Banten. Aksi ini kerap terjadi diduga lantaran alun-alun minim lampu penerangan. Rekaman video amatir warga viral di media sosial menampilkan dua sejoli sedang bercumbu di taman alun-alun Kabupaten Pandeglang, Banten. Saking asiknya, mereka tak menyadari ada yang merekam. Setelah diunggah di media sosial, video ini pun ramai kecaman warganet. Warga pun menyayangkan kondisi alun-alun yang minim pengawasan petugas. Selain itu, kurangnya lampu penerangan di lokasi diduga menjadi salah satu penyebab maraknya aksi asusila. Oh itu ya, saya lihat di medsos ya, lagi viral itu katanya kan, di media sosial tuh. Yang menurut saya sih itu sangat sayang banget ya di alun-alun Kota Pandeglang, apalagi di pusat pemerintahan ya kan ya.
dengan kondisi memang kan rupanya lagi gelap ya, kelihatannya kurang ada pencahayaan gitu. Jadi mudah tuh menjadi tempat yang untuk orang mojok kan di situ kan. Warga pun berharap agar pemerintah kabupaten segera mencari solusi agar hal serupa tak terulang kembali. Sementara Wakil Bupati Pandeglang mengaku sudah meminta pihak terkait untuk memperbaiki lampu di alun-alun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Sebuah truk menabrak truk lain yang sedang parkir di Gunung Kidul, Yogyakarta. Evakuasi sopir truk yang terhimpit berlangsung dramatis. Seperti inilah evakuasi Sarifudin, warga Dempel Kalibawang, Wonosobo yang terjepit truk usai mengalami kecelakaan di Jalan Jogja, Wonosari. Evakuasi dilakukan oleh petugas damkar dan juga PMI dengan cara manual. Beruntung korban berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup dan mengalami sejumlah luka. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Kidul untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui kejadian berawal ketika truk bermuatan kayu yang dikemudikan korban melaju dari arah Jogja menuju Wonosari. Sampainya di lokasi kejadian yang merupakan jalur lurus, truk menabrak tronton yang tengah terparkir di pinggir jalan. 3 pagi, suaranya seperti ban pecah. Itu kejadiannya ini nabrak apa sih, Mas? Itu nabrak truk box yang hijau itu, tronton. Hijau. Dari belakang, posisi kencang banget, terus suaranya gitu. Saya kira itu awalnya ban pecah, tapi ternyata... Guna mengetahui penyebab kecelakaan, kasus ditangani aparat Polres Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang sekelompok orang dengan bom molotov. Para pelaku datang menggunakan sepeda motor sebelum mendobrak pintu asrama. Puluhan orang menyerang sebuah asrama mahasiswa di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka datang pada dini hari, melempari para penghuni asrama bahkan dengan menggunakan bom molotov. Tim Inafis Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah serpihan dari pecahan bom molotov. Selain itu, polisi juga menemukan 3 botol molotov di lokasi. Polisi masih menyelidiki motif penyerangan itu dan mencari identitas para pelakunya. Tidak, karena kan pas ribut di depan Pak, teman-teman bilang jangan nanti keluar. Berapa orang yang datang tadi itu? 20 lebihan Pak. Lebih 20 orang. Akibat penyerangan tersebut, beberapa mahasiswa mengalami trauma lantaran kaget dengan adanya penyerangan secara tiba-tiba. Hingga saat ini pihak asrama dan kepolisian telah meningkatkan keamanan di sekitar lokasi untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Belasan ibu rumah tangga ramai-ramai mendatangi SMP Negeri 12 Kota Cilegon, Banten. Mereka protes lantaran anak-anaknya tak diterima bersekolah di tempat tersebut. Belasan emak-emak ramai mendatangi SMP Negeri 12 Kota Cilegon di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Mereka menyuarakan aspirasi mereka lantaran anak-anaknya tidak diterima di sekolah ini pada saat sistem penerimaan murid baru dibuka. Padahal jarak rumah maupun nilai yang dilampirkan pada saat pendaftaran sudah memenuhi kriteria. Namun karena tidak ada perwakilan pihak sekolah yang bisa ditemui, mereka kemudian menggeruduk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Mereka pun menyampaikan keluh kesahnya karena khawatir anak-anaknya tak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi pasca lulus dari sekolah dasar. Menanggapi hal ini, pihak Dindikbud Kota Cilegon menyatakan akan berusaha memperjuangkan para anak yang tidak diterima di SMPN 12 Kota Cilegon. Tahun ajaran saat ini SMPN 12 Kota Cilegon hanya membuka 4 rombongan belajar atau rombel dengan kuota maksimal 35 orang per rombel lantaran kekurangan ruangan kelas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Pemirsa, hari kedua pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali, tim SAR Pos Jembrana melakukan penyisiran dengan memfokuskan ke arah selatan pelabuhan Gilimanuk dalam radius 20 mil laut. Proses pencarian korban kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR Pos Jembrana dan Pos Buleleng turut membantu pencarian sejak pagi hari. Pencarian difokuskan ke arah selatan dan timur dari pelabuhan Gilimanuk.
Hal ini dikarenakan sebelumnya arus laut selatan Bali yang bergerak ke arah selatan membuat para korban banyak ditemukan terdampar di areal pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, dan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Sementara itu, jumlah korban hingga saat ini sebanyak 35 orang, di mana korban selamat 29 orang dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini posisi bangkai kapal belum ditemukan dan diperkirakan tenggelam di dasar laut. Sementara suasana di posko pengaduan Gilimanuk cukup lengang, hanya ada sejumlah petugas gabungan yang terus siaga. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad staf pidana khusus Kejari Simalungun yang hanyut di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara ditemukan sejauh 3 km dari lokasi korban tenggelam. Sementara satu korban hanyut lainnya juga telah ditemukan. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan satu jasad dari 2 korban yang hanyut di Sungai Silau, Asahan. Jasad pertama yang ditemukan, Reynanda Prima Ginting, 25 tahun, staf Pitsus dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun. Jasad korban ditemukan tim SAR 3 km dari titik korban tenggelam dengan kondisi tersangkut di kayu di pinggir sungai. Sementara jasad kedua yang ditemukan bernama Muhammad Safari, 42 tahun, warga Jalan Pelita, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Korban ditemukan sejauh 4 km dari titik korban tenggelam dan hanyut terbawa arus Sungai Silau. Sebelumnya, korban hanyut saat berupaya menyelamatkan staf Pitsus Kejari Simalungun, Reynanda. Pada pukul 10.00 dengan radius 4 km dari titik tenggelamnya korban. Yang kedua, korban dalam keadaan meninggal dunia. Demikian. Untuk kondisi penemuan korban itu nyangkut. Sebelumnya, staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut saat berusaha mengejar terduga korupsi Kepala Desa Banjar Hulu, Simalungun di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Satu orang warga yang berusaha menolong korban juga hanyut terbawa arus. Sementara Kepala Desa yang nyaris ikut tenggelam selamat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, angin puting beliung menerjang wilayah Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Akibatnya 10 unit roba alami rusak parah. Detik-detik saat angin puting beliung menerjang permukiman di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, terekam kamera warga. Pusaran angin memorak-porandakan atap rumah warga hingga terbang. Satu unit rumah ambruk akibat diterjang angin kencang. Tercatat ada 10 unit rumah warga mengalami rusak parah. Terjadi angin puting beliung menimpa Nagari Air Dingin yang mengakibatkan sekitar 10 buah rumah rusak, terutama bagian atapnya, dan satu komplek pasar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.